Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan nomor NPM C0C0230041. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi dan dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya pada video kegiatan pembelajaran tentang inventory part 3. Pada bagian ini membahas tentang persoalan musibah yang terjadi pada satu perusahaan, yaitu berupa musibah kebakaran. Baik, langsung saja. Pada tanggal 24 November 2017 telah terjadi musibah kebakaran pada suatu perusahaan yang mengakibatkan semua barang habis terbakar dan tidak tersisa satupun. Pada kasus ini yaitu kita menggunakan metode estimasi dalam menemukan nilai persediaan. Yang kita ketahui pada minggu lalu pada part yang lalu, metode estimasi itu terdapat dua jenis. Yang pertama metode estimasi laba kotor, lalu yang kedua ada metode estimasi harga eceran. Jadi pada persoalan kali ini yaitu menggunakan estimasi laba kotor. Baik, langsung saja. Pada ini ada beberapa persediaan ataupun list untuk perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu persediaan awal pada bulan Oktober 2017 sebesar $20.000. Lalu pada bulan November sampai 24 November sebesar $10.000. Persediaan awal pada bulan November ini merupakan persediaan akhir pada bulan Oktober 2017. Lalu ada pembelian pada bulan Oktober 2017 sebesar $55.000 dan pada bulan November sampai 24 November sebesar $65.000. Kenapa dihitung sampai 24 November? Karena pada tanggal 24 November itu kejadian musibah itu terjadi. Maka dihitung itu dari bulan November, tanggal 1 November sampai tanggal 24 November saja. Lalu yang ketiga yaitu ada retur pembelian pada bulan Oktober 2017 sebesar $4.000. Pada bulan November sampai 24 November sebesar $8.000. Lalu ada biaya angkut pembelian pada bulan Oktober 2017 sebesar $2.000 dan pada bulan November sampai 24 November sebesar $3.000. Lalu selanjutnya ada potongan pembelian pada bulan Oktober 2017 sebesar $3.000 dan persediaan akhir pada bulan Oktober 2017 sebesar $10.000 yang tadinya akan menjadi persediaan awal pada tanggal 1 November 2017. Lalu yang terakhir ada penjualan bersih pada bulan Oktober 2017 sebesar $80.000 dan pada bulan November sampai 24 November sebesar $60.000. Ini $60.000. Lalu kita disuruh untuk menghitung estimasi laba kotor. Bagaimana sih menghitung estimasi laba kotor itu? Menghitung estimasi laba kotor, langkah pertama yaitu menentukan terlebih dahulu pembelian bersihnya. Rumus pembelian bersih yaitu ada pembelian ditambah dengan biaya angkut dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian, lalu menghasilkan pembelian bersih. Pembeliannya tadi yaitu ada $55.000 ditambah dengan $2.000 sebagai biaya angkut dikurang dengan retur pembelian sebesar $4.000 dan dikurang dengan potongan pembelian sebesar $3.000.
menghasilkan pembelian bersih sebesar $50.000. Lalu selanjutnya menentukan HPP atau harga pokok penjualan. Persediaan HPP yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual, yaitu ada $20.000 sebagai persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih sebesar $50.000 akan menghasilkan $70.000. Lalu barang tersedia untuk dijual tersebut dikurang dengan persediaan akhir akan menghasilkan HPP. $70.000 tersebut dikurang dengan $10.000 akan menghasilkan $60.000. Lalu selanjutnya yaitu menentukan laba kotor. Menghitung laba kotor yaitu penjualan bersih dikurang dengan HPP. Penjualan bersih tadi yaitu penjualan bersih itu ada $80.000 dikurang dengan HPP sebesar $60.000 akan menghasilkan $20.000. Lalu selanjutnya menghitung persentase laba kotor. Menghitung persentase laba kotor yaitu laba kotor dikurang dengan penjualan bersih dikali 100%. Laba kotor tadi itu kita dapatkan $20.000 dibagi dengan penjualan bersih sebesar $80.000 dan dikali dengan 100% akan menghasilkan 25%. Lalu selanjutnya yaitu menentukan HPP yang diestimasi pada bulan November hingga 24 November 2017. Itu untuk menentukan estimasi laba kotor, persentase harga laba kotor dikali penjualan bersih. 25% tadi kita ubahkan ke bilangan yaitu menjadi 0,25 dikali dengan $60.000 sebagai penjualan bersih, maka akan menghasilkan $15.000. Lalu adapun untuk menentukan HPP yang diestimasi, rumusnya penjualan bersih dikurang dengan estimasi laba kotor. Penjualan bersih tadi ada $60.000 dikurang dengan estimasi laba kotor sebesar $15.000. Maka akan menghasilkan $60.000 dikurang $15.000 akan menghasilkan $45.000. Lalu selanjutnya yaitu ending inventory yang diestimasi. Untuk mengetahui ending inventory yang diestimasi yaitu ada persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Yaitu di sini adapun pembelian bersih yaitu pembelian ditambah dengan biaya angkut dikurang dengan retur. Pembelian tadi adalah $65.000 ditambah dengan $3.000 serta dikurang dengan $8.000 akan menghasilkan $60.000 yaitu. Lalu $60.000 tadi itu merupakan pembelian bersih, maka persediaan awal tadi sebesar $10.000 ditambah dengan pembelian bersih seharga $60.000, maka didapatkan barang tersedia untuk dijual sebesar $70.000. Barang tersedia untuk dijual tadi dikurang lagi dengan estimasi HPP, maka $70.000 dikurang dengan $45 akan menghasilkan $25. Maka barang yang terbakar untuk perusahaan itu sebesar $25. Lalu
Bagaimana jika semua bukti dan catatan itu terbakar hangus? Maka cara menyelesaikannya itu tidak sama persis dengan yang aslinya atau yang diinginkan. Adapun para tim penyelidik dari polisi, Polda biasanya turun tangan untuk memastikan apakah kebakaran itu tuh disengaja atau memang tidak disengaja. Lalu jika disengaja, maka tidak akan ada ganti rugi. Sedangkan tidak disengaja akan ganti rugi dari pihak asuransi. Soalnya mengapa para tim penyelidik turun tangan langsung? Soalnya beberapa kasus ini sudah ada kebakaran yang disengaja oleh pemilik usaha tersebut untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi. Makanya untuk menangani kasus tersebut, pihak asuransi menurunkan orang langsung para tim penyelidik untuk menyelidiki ke lokasi terjadi kejadian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila salah kata dan salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.